Saya akan bacakan sekarang pertanyaan saudara. Shalom Pak Obaja, nama saya Melisa. Dalam kesempatan ini saya rindu mendapat saran dan petunjuk dari Pak Obaja. Begini Pak, almarhum ayah saya itu sangat kasar sekali dengan ibu saya. Dulu ia sering memukuli ibu saya. Setelah ayah saya meninggal, ganti kakak saya yang suka mukul saya. Dan sewaktu saya masih muda, 2 kali saya pernah mengalami pelecehan. Puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya seperti orang yang kurang kasih sayang dari seorang ayah. Sampai pada suatu waktu hari saya bertemu dengan seorang laki-laki. Kami menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya saya hamil di luar nikah. Ya, pacar saya itu tidak mau bertanggung jawab. Hingga akhirnya saya bertemu dengan seorang. Saya ditolong sampai melahirkan dan singkat cerita anak saya diadopsi. Setelah itu saya menikah dalam keadaan stres. Saya pun menikahi laki-laki di luar Tuhan, bukan orang percaya. Saya banyak mengalami penolakan, ya pembuangan dan tidak diakui. Keluarga saya maupun suami saya. Pak Obaja, mohon kiranya dapat arahan. Ya, saya lihat ya Melisa ya, terus ada dalam satu keluarga. Keluarga itu penting sekali. Saya ajak ini untuk semuanya, saudara yang sedang menyaksikan, ya, keluarga itu punya dampak besar bagi semua anggota keluarga karena diawali dari ayah yang suka mukuli ibu, dari rumah tangganya, suasananya jadi sangat-sangat tidak enak, saudara. Ya, akhirnya juga kakaknya juga, saudara, sehingga hidupnya mengalami goncangan-goncangan. Pertama saya ajak saudara ya untuk nasihat untuk semua sekalian, jadi orang tua, ayo yang rukun, saudara. Ya, jadi orang tua, ciptakan suasana yang indah untuk anak-anak kita, saudara. Ya, sebab sangat kasihan, saudara. Ya, itu penting sekali. Ya, kalau untuk orang tua, saudara. Tapi untuk Melisa, saya juga memberikan nasihat ya dalam kehidupan ini. Yang pertama, jangan simpan kepahitan. Ya, itu penting sekali. Kalau simpan kepahitan, biasanya hidup kita sulit sekali. Ngalami breakthrough, ngalami ya kasih karunia Tuhan itu sulit sekali. Ya, bahkan saya anjurkan untuk pernikahan itu penting sekali. Jangan mudah-mudah ya menikah ini dan itu. Tadi ya Melisa berkata seperti kurang kasih sayang ayah. Lalu waktu ada seorang laki-laki mulai mencintai, terlalu mudah untuk jatuh cinta. Jadi saya ajak juga saudara yang masih muda-muda, ya yang mulai ya rindu dapat pasangan hidup, saudara. Ya itu harus hati-hati, saudara. Ya baru kena, ya pacaran, jaga hidup itu, saudara. Ya lalu yang paling penting, jodoh itu tanya Tuhan. Saya ulangi, yang paling penting jodoh itu tanya Tuhan. Kalau kita bisa dapat jodoh yang dari Tuhan, saya jamin sekalipun sulit ada bukan tidak ada, tapi tetap akan lebih baik ya daripada yang bukan dari Tuhan. Dan kalau kita selalu mau hadapi dengan tuntunan Tuhan, firman Tuhan, pasti kita bisa mengatasi. Tuhan sudah tahu ya kemampuan kita. Ya, tadi juga Melisa karena salah sampai menikah juga dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan, saudara. Jadi ini semua pengalamanmu ya yang begitu berat, saya tahu ya, tapi sejak sekarang banyak mendekat pada Tuhan. Sejak sekarang ya hatimu dipulihkan dulu di dalam Tuhan. Supaya ada damai. Lalu belajar lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Belajar minta tuntunan Tuhan. Ya, jadi jangan buru-buru dulu untuk ambil satu langkah. Ya, belajarlah melekat, belajarlah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun hidupmu. Kamu akan menemukan kasih karunia dari Tuhan. Kamu akan menemukan jalan terbuka dari Tuhan. Kamu akan menemukan masa depan yang indah dalam Tuhan. Di luar Tuhan sekali lagi sulit. Ya, saya dorong mulai seperti itu ya. Saudara semua juga yang belum menikah, kalau saudara ya ingin bangun rumah tangga yang bahagia, ya bukan hanya sekedar wah tampan atau cantik, bukan hanya sekedar
kaya atau punya kedudukan. Bukan hanya sekedar saya cinta kok, saudara. Cinta manusia itu luntur, saudara. Kalau sudah lama makin luntur, saudara. Kena benturan-benturan bisa habis, saudara, cintanya, saudara. Jadi cari dari Tuhan. Ya, lalu bangun rumah tangga juga dalam tuntunan. Saya katakan saudara, nanti saudara menemukan keluargamu adalah surgamu. Saya ulang, nanti saudara akan temukan keluargamu adalah surgamu. Kalau bangun rumah tangga bersama Tuhan, jadikan Tuhan raja dalam rumah tanggamu. Jadikan Tuhan pemimpin utama dalam rumah tanggamu. Nanti Tuhan akan memimpin. Nanti Tuhan akan melindungi. Tuhan akan menyertai. Dan kamu akan lihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Ya, cari semua. Ya, suami juga yang percaya takut akan Tuhan. Sehingga suami sungguh-sungguh saudara dalam lindungan berkat Tuhan juga. Ya, jadi jangan putus asa, jangan berpikir negatif, datanglah pada Tuhan, mengaku semua salah, lalu mulai hidup sungguh-sungguh dalam tuntunan Tuhan. Ya, sekarang kita dengar sedikit kesaksian juga, saudara. Yeni pendoa syafaat live streaming with Pastor Obaja. Ya, diberkati Yeni. Yeni ini ya pendoa seperti acara seperti ini, saudara semua yang mengikuti. Ada orang-orang yang mau terbeban, ya mendukung dalam doa, mendukung dalam doa. Saudara, kalau saudara terbeban juga bisa daftarkan saudara di nomor-nomor HP yang sudah ada, yang saudara temukan di sini. Saudara bisa juga ya komitmen, ya selalu sebelumnya selama ini live streaming terjadi doa supaya apa? Oh, live streaming ini dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan yang berkarya. Supaya apa? Saya diurapi oleh Tuhan untuk mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, saudara. Oh, live streaming ini diberkati Tuhan supaya setiap orang yang mengikutinya sungguh-sungguh diterangi Tuhan, diberkati Tuhan, doanya dijawab, mujizat Tuhan terjadi. Lah, saudara juga bisa bergabung. Sekarang saya kembali pada kesaksian Yeni. Ya, saya mau bersaksi sebelum saya pelayan hari Kamis minggu kemarin. Jadi Kamis kemarin, kepala saya pusing sekali. Jadi ngalami pusing sekali. Seringkali kadang-kadang iblis itu mengganggu, saudara. Kalau kita ada apa-apa malah tidak apa-apa. Waktu mau melayani malah kadang-kadang ada saja. Yang pusing lah, yang mungkin capek lah. Mungkin sedang digoda lah. Oh, mungkin ada ini dan itulah. Dicari orang dan macam-macam, saudara. Karena apa? Iblis gak suka kalau kita maju ya untuk Tuhan. Kalau kita bertumbuh untuk Tuhan, iblis gak suka. Jadi kalau saudara sedang melayani, kadang-kadang ada tentu saudara belajar tangkap. Sungguh-sungguh saudara. Ya, Tuhan pasti akan tolong. Ini saya lanjutkan ya. Jadi pusing sekali sebelum pelayanan. Dari siang sampai acara live streaming, Pak Obaja, dimulai kepala saya ya masih pusing terus. Namun kemudian saat mulai melayani sebagai pendoa syafaat dan mendengar firman Tuhan dari Pastor Obaja, saya baru sadar sakit kepala saya sekarang sudah sembuh total. Saya percaya Tuhan memberkati setiap orang yang taat dan setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Obaja sudah mengizinkan saya untuk melayani sebagai pendoa syafaat. Saudara lihat betul ya. Waktu lari melangkah saudara, Tuhan tuntun. Dan dalam pelayanan ada pujian penyembahan. Ada hadirat Tuhan. Ada firman Tuhan. Ada pengurapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Enggak terasa sudah sembuh gitu saudara. Ya karena Tuhan berkarya. Nah itu luar biasa. Ya doakan saudara, doamu dijawab, dilewati. Ya Tuhan berkati. Ya sekarang yang kedua Ibu Ellen Ambon. Ellen Tuhan berkati. Shalom Pak Obaja, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Awal bulan Maret saya didiagnosa kanker mulut rahim. Saya berjuang dengan doa melalui keluarga Allah. Saya mendapat mujizat. Wah luar biasa. Yang tidak masuk akal. Oh ini doa minta mujizat. Di mana pemeriksaan laboratorium. Ya pertama kanker. Kemudian pemeriksaan yang lebih spesifik. Hasilnya negatif.
yaitu virus tidak terdeteksi. Luar biasa, ya. Lalu disarankan saya periksa lagi, ya 6 bulan kemudian, Saudara. Awal bulan September ini saya periksa lagi, dan yang menakutkan di bulan September banyak cairan yang keluar karena sebelumnya sudah tidak keluar apa-apa. Kemudian seluruh badan saya sakit dan saya merasa ya kelelahan sampai saya baru habis seperti saya baru habis melahirkan. Saya rasa sangat capek sekali dan lemas. Pikir saya tambah kacau pikirannya dan saya jadi takut. Saya tetap ikut Pondok Daud. Saudara, ini luar biasa. Ya, puasa, pujian, penyembahan, dan tetap apa? Mendeklarasikan perkataan profetik, kesembuhan terjadi. Saya bangun pagi pada tanggal 5 September, saya tidak kuat dan capek sekali, seluruh badan sakit. Saya WA ketua Komsel, ikut Komsel juga. Ya, saya Ibu Dias, dan Ibu Dias mendoakan saya. Dan setiap saya mengikuti live streaming Pastor Obadja, seperti semua kata-kata Pak Obadja itu saya rasakan itu untuk saya. Jadi waktu dengar setiap perkataan, baik tadi ya doa, baik tadi ya pertanyaan apa ada arah, seperti berdoa untuk dia pribadi. Ya, juga Pastor Rita dan Pastor Jo dan saya sangat dikuatkan dengan ya tentang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh tidak binasa. Saya terus perkatakan, Ellen mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ellen tidak binasa. Mengimani, mendeklarasikan ya firman Tuhan. Bagus sekali. Saya terus perkatakan, terus menerus sampai saya ya bisa bangun, bisa bekerja seperti biasa. Terus ucapan perkataan profetik, perkataan iman. Hari di mana saya ambil hasil laboratorium 28 September kemarin, saya bangun pagi dan saya ikut Pondok Daud. Saya bilang sama Tuhan, hari ini hasil saya, laboratorium saya keluar. Tuhan ya bicaralah ya buat saya. Setelah ikut Pondok Daud, saya buka renungan keluarga Allah, saya nangis karena rema pagi itu. Di gereja kita ada renungan setiap hari, saudara. Ada pagi, ada siang, ada sore. Kalau saudara rindu dikirimi, saudara. Dan gratis, saudara. Saudara bisa daftarkan di nomor yang ada juga. Nanti bisa dihubungkan. Saudara kirim, ada renungan pagi, ada renungan siang, ada renungan malam. Jadi terus dibimbing, saudara. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Seperti Daniel, doa. Ya 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Dan saya percaya itu sangat berguna buat apa? Makanan, pertumbuhan rohani kita. Ya itu luar biasa. Yaitu remanya Yeremia 31 ayat 4. Aku akan bangun ya engkau kembali sehingga engkau ya dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukacita. Ya, saya sangat diberkati dengan rema pagi itu. Saya tangkap dan saya bilang, rema itu untuk saya Tuhan. Dan saya sangat merasakan Tuhan bilang buat saya, aku akan membangun engkau kembali, Ellen. Saya pergi ambil hasil lab. Sebelum buka, saya berdoa, pujian, penyembahan, dan waktu dibuka, puji Tuhan. Tuhan dahsyat, luar biasa. Kedua, hasil pemeriksaan, tidak ada virus kanker, tidak ada tanda-tanda keganasan. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat, luar biasa. Terima kasih, Pastor Obadja, ya, Pastor Nita, Pastor Jo, Tuhan berkati semuanya. Nah, saudara, ya terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya itu sangat bersyukur. Ya, tuntunan Tuhan itu sangat nyata bagi kita. Dalam gereja saya lihat firman Tuhan yang disampaikan, baik itu tema tahunan, baik itu tema bulanan, baik itu tema
setiap minggunya. Itu rema senantiasa. Saya bersyukur juga ini diteguhkan ya tadi waktu dia dengar ya khotbah live streaming juga sama. Jadi rema bicara saudara. Ya saya ajak saudara buka telinga. Ya siap dengarkan apa yang dikatakan. Itu adalah perkataan Tuhan. Rema saudara akan diberkati. Bahkan tadi juga reka saudara. Ya renungan. Saya juga bersyukur itu jadi rema. Rema itu perkataan Tuhan untuk setiap kita pribadi. Dan kalau saudara sudah dapat imani, perkatakan sebagai perkataan iman, sebagai deklarasi, sebagai perkataan profetik. Saudara akan lihat ada kuasa Tuhan luar biasa. Ya, jadi jangan lupa saudara ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, lapar dan haus. Ya, dengarkan, kita tangkap, imani, saudara, bahkan pondok Daud, perkataan profetik. Saya percaya sangat memberkati setiap kita. Ya, itu kesaksian. Ada banyak, tapi kita nggak mungkin bisa keluarkan semua. Sekarang hari ini kita akan mulai lagi merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur, saudara, saya rasa Tuhan gerakkan saya buat seri khotbah tentang Yusuf. Belajar dari kehidupan Yusuf. Ya, kita sudah belajar sesi pertama. Yusuf dapat visi luar biasa sekali, saudara. Wah, dia akan diangkat Tuhan luar biasa. Lebih dari kakak-kakaknya, lebih dari orang tuanya. Oh, luar biasa. Bahkan jadi berkat bagi keluarganya. Jadi berkat hidupnya secara luar biasa. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar penyertaan Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan nyata. Sekalipun Yusuf diiri, bahkan akhirnya dijual jadi budak di Mesir. Sekalipun jadi budak, ya jauh dari keluarga, saudara. Tapi penyertaan Tuhan nyata. Penyertaan Tuhan nyata. Apa yang dilakukan diberkati Tuhan. Tuhan membuat berhasil. Oh, Potifar bisa lihat Yusuf disertai Tuhan. Yusuf diberkati Tuhan. Semua yang diserahkan Yusuf berhasil. Maka dia diangkat punya kedudukan, saudara. Dipercayai ya semua urusan keluarganya diserahkan pada Yusuf. Hari ini saudara kita akan lanjutkan ya seri ketiga, yaitu tolak dan tinggalkan godaan. Katakan saudara, tolak dan tinggalkan godaan. Sekali lagi, tolak dan tinggalkan godaan. Satu lagi saja, tapi dihayati kata tolak, artinya kita harus menolak. Lalu tinggalkan, kita harus meninggalkan godaan itu, saudara. Saya percaya ini ketiga yang kita bisa belajar dari Yusuf. Yang membuat Yusuf selamat. Yang membuat Yusuf mencapai janji Tuhan yang luar biasa. Yang membuat Yusuf mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Ya, jadi kita akan mulai baca Kejadian 39 ayat yang ke-7 mulai. Kejadian 39 ayat yang ke-7 mulai. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Jadi ceritanya dulunya Yusuf ini jadi budak, tapi disertai Tuhan, diberkati Tuhan, semua berhasil. Ya, lalu Potifar itu kagum, senang, butuh Yusuf diberi kedudukan yang tinggi. Saudara, wah luar biasa, itu diangkat oleh Tuhan. Tapi sekarang ayat berikutnya, selang beberapa waktu. Ya, setelah berjalan, dia punya kedudukan di rumah Potifar. Beberapa waktu ternyata istri tuannya memandang Yusuf dengan apa tadi? Birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Artinya saat itu, ya saudara, Yusuf sedang saudara mendapat godaan. Saya ulangi sekali. Artinya saat itu apa saudara? Yusuf sedang mendapat godaan. Nah, kita harus tahu saudara, iblis itu tidak akan senang, iblis itu tidak akan diam kalau kita anak-anak Tuhan mulai dibawa Tuhan naik. Mulai dibawa Tuhan naik. Iblis sangat tidak senang, bahkan benci kalau anak-anak Tuhan sedang menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Yusuf ini sedang
sedang menuju kepada janji Tuhan. Yusuf sedang menuju pada visi yang Tuhan berikan untuk dirinya. Oh, dalam perjalanan menuju rencana yang luar biasa, maka sekali lagi iblis berusaha menggagalkan. Salah satu yang kita pelajari di sini dengan godaan, supaya manusia berbuat dosa, supaya Yusuf berbuat dosa, menyimpang, tingkah lakunya, menyimpang perbuatannya, saudara. Jalannya enggak lurus. Tidak seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu kebenaran, jalannya jadi enggak benar. Ya, itu usaha dari iblis, saudara. Kita bisa lihat sejak awal manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Betul, saudara? Oh, dalam kasih karunia, dalam anugerah yang luar biasa. Enggak ada sakit penyakit saat itu. Ya, tidak ada kekurangan saat itu. Tidak ada penderitaan saat itu. Tapi iblis gak suka. Iblis senantiasa berusaha menjatuhkan manusia. Supaya manusia gagal. Supaya manusia menderita. Dia mulai berusaha. Salah satu yang pertama yang dilakukan iblis adalah mulai menggoda manusia. Supaya manusia, saudara, melanggar aturan Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Karena kalau sudah melanggar firman, jatuh dalam dosa, sudah pasti penderitaan. Sudah pasti kehancuran. Lah iblis senantiasa berbuat seperti itu. Kita harus hati-hati, saudara. Dalam kehidupan kita selalu iblis berusaha menggoda kita. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Sehingga kita gagal. Sehingga kita menderita. Sejak dari awal. Saudara masih ingat? Iblis mulai menggoda pertama Hawa. Ya, oh semua di taman ini buahnya nggak boleh dimakan ya. Tuhan itu ya jahat. Tuhan dikikir. Hawa masih bisa membela. Boleh. Hanya yang di tengah itu saja. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Yang tidak boleh. Semua boleh Tuhan baik. Tapi iblis berkata yang di tengah itu nggak apa-apa dimakan. Ya, iblis berkata apa? Hawa masih bilang, katakan kalau aku makan aku mati, kata Tuhan. Iblis ngomong, enggak. Namanya saja pun pengetahuan baik dan jahat. Kamu makan, Hawa, ya, kamu makan, ya, kamu akan hebat seperti Allah, ngerti yang jahat dan baik. Saat itu manusia enggak ngerti yang jahat, ngertinya yang baik saja, saudara. Karena enggak ada kejahatan masian. Nah, itu selalu seperti itu, saudara. Dan sayang sekali, sejak manusia pertama, sejak Hawa, manusia itu mendengarkan iblis, godaan-godaan, karena dikatakan Alkitab, dia mulai lihat buah itu kelihatannya kok menyenangkan, kelihatannya kok enak sekali. Akhirnya tergoda waktu melihat buah itu, kelihatannya manis, kelihatannya enak. Ya makin dia lihat, akhirnya tergoda. Dan dia mulai mengambil. Dia melanggar aturan Tuhan. Dan akhirnya dia bahkan jatuh dalam dosa. Lalu mulai penderitaan datang. Dikatakan kepada Adam dengan berpeluh keringat. Engkau akan cari hanya untuk makanan manusia. Untuk cari hanya untuk makan saja. Harus kerja peras keringat baru dapat. Gak ada kasih karunia. Karena apa? Seperti dibayang-bayang kutuk. Terkutuklah tanah karena perbuatan dosa itu. Hawa juga sama. Mulai dikatakan, engkau akan sakit waktu melahirkan. Saudara, dulunya enggak ada sakit. Tapi sejak saat itu mulai sakit penyakit datang. Saudara, jadi saja pelajaran pertama yang harus saudara tangkap. Ingat ya, iblis senantiasa berusaha menggoda kita manusia. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sedang berjalan menuju rencana Tuhan yang luar biasa. Seperti Yusuf yang sudah dapat visi dari Tuhan. Yang sudah dapat mimpi dari Tuhan. Yang sedang menuju rencana Tuhan. Iblis itu berusaha menggoda. Maka iblis pakai istrinya Potifar untuk menggoda. Untuk menggoda. Mari tidur dengan aku. Saya ajak saudara coba uji. Mungkin saat-saat ini ada
saudara yang sedang digoda. Saya tidak tahu saudara sudah sempat jatuh atau saudara masih ya kokoh atau saudara masih di persimpangan. Ya enggak ya, ya enggak ya. Ya saudara. Tapi ingat, iblis senantiasa berusaha menggoda supaya manusia melanggar firman, supaya manusia jatuh, supaya hancur. Iblis gak suka. Kita manusia itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Saudara lihat semuanya. Daud juga dapat godaan, saudara. Oh semuanya, saudara. Jadi saya ajak, saudara. Ya, jauhi godaan. Ingat, iblis berusaha menggoda. Ya, jadi jangan mau seperti ini. Kalau ini godaan tentang apa tadi? Godaan seks, godaan percabulan. Saya nggak tahu ada enggak saudara. Ya, akhirnya ya selingkuh. Akhirnya perbuatan melakukan seks yang dilarang oleh Tuhan. Lesbi, homo, dan macam-macam. Akhirnya menyimpang, saudara. Mungkin juga lain lagi. Bukan hanya seks. Mungkin menyembah berhala. Saudara, itu kekejian bagi Tuhan. Jangan sampai engkau ingin mendapat sesuatu. Ya, doa belum dapat. Oh, ingin cari ya dari yang lain. Pemujaan, penyembahan yang lain. Jangan sampai. Gak pernah datangkan anugerah. Saya 4 tahun keliling kemana-mana. Waktu rambut saya rontok, gak ada yang bisa nolong saya. Tapi waktu saya datang pada Tuhan, dalam Tuhan, saya tetap dapat pertolongan. Jadi jangan ada yang jatuh dosa. Karena apa? Penyembahan berhala. Mungkin tentang keuangan. Tuhan itu ingin memberkati kita. Bahkan banyak yang sudah diberkati. Tapi jangan sampai kita jadi cinta uang. Itu godaan-godaan uang itu besar sekali. Jangan sampai kita saudara karena uang malah kita pakai untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang dilarang oleh Tuhan. Saudara jangan sampai. Ya, uang itu diberkati untuk jadi berkat. Cinta uang, cinta Tuhan, jangan sampai cinta uang. Yang pastilah, yang pertama, iblis berusaha menggoda. Sekali lagi saya ajak setiap saudara terbuka di hadapan Tuhan. Kalau saudara berani jujur malah aman. Saudara, ya, kalau saudara sedang digoda, saudara ya terbuka dengan Tuhan hari ini. Oh, iblis mau menjatuhkan saya. Sadar, minta tuntunan Tuhan. Ya, saudara ya. Sekarang kita ayat berikutnya 8 dan seterusnya sampai 9. Tetapi Yusuf menolak. Wah, itu hebat. Dia digoda, dia tidak mau nerima godaan. Dia digoda, dia tidak mau mengikuti godaan. Yusuf digoda, Yusuf menolak. Saya ajak saudara belajar ini. Saudara ada godaan apa? Tadi godaan tentang seks, percabulan, perzinahan, selingkuh. Tolak, jangan mau. Jangan ikuti godaan, dorongan hawa nafsu, dorongan kedagingan. Jangan diikuti. Kalau sedang main-main, ya sudah punya pasangan hidup, jangan main-main. Kalau sudah mulai main mata, main apa? Nenek bilang itu berbahaya. Termasuk kakek bilang itu bisa hancur. Ya, tolak saudara. Godaan apapun. Ya, bukan uangnya, jangan diambil. Godaan, saudara. Bukan miliknya, jangan. Saudara. Ya, jangan ingin dapat uang dengan cara dosa yang dilarang oleh Tuhan. Jangan. Tolak. Ya, kesempatan ambil, nggak ada yang lihat. Tolak. Ya, saudara. Dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada ya engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Yusuf itu luar biasa. Yusuf orang yang setia. Waktu digoda, dia tolak.
Kenapa dia tolak? Dia katakan yang pertama, Potifar tuanku sudah sangat-sangat baik dengan aku. Aku diangkat. Aku diberi kepercayaan. Semua di Roma ini dipercaya padaku. Semuanya dalam kuasaku. Oh, aku sudah dapat berkat besar melalui tuanku Potifar. Masa aku mengkhianati dia? Katakan di sini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Kalau sampai dia sudah ditolong, dia sudah diangkat, dia diberkati Potifar, sampai dia mau selingkuh dengan istri tuannya, dia berbuat jahat yang besar. Melakukan kejahatan yang besar. Dia enggak mau mengkhianati tuannya. Dia enggak mau mengkhianati Potifar yang sudah memberkati hidupnya. Dia tidak mau mengkhianati orang yang mempercayakan Romanya. Dia orang yang bisa dipercaya. Diserahkan, dikerjakan sebaik-baiknya. Diserahkan, tidak dicuri. Diserahkan, tidak berbuat jahat. Sekalipun ada godaan dari istri Potifar sendiri. Tapi dia berkata, dia tolak dan berkata, aku kalau melakukan ini, aku ikuti. Aku berbuat jahat yang besar, kejahatan yang besar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan berbuat dosa terhadap Allah. Bukan hanya berbuat jahat pada tuannya, berbuat jahat pada orang yang memberi kepercayaan, berbuat jahat pada orang yang sudah menolong, memberkati dia. Yang kedua termasuk, kalau mengikuti godaan, membuat Yusuf berdosa terhadap Allah. Sajak saudara juga sama. Jadilah orang yang setia. Setia dengan keluargamu. Setia di tempat kerjamu. Ya, setia dalam pelayananmu. Orang yang setia. Orang yang jujur. Amin. Orang yang bisa dipercaya. Dipercayai, jaga sungguh-sungguh. Tidak pager, makan apa ya? Pager makan tanaman. Dia luar biasa. Ya, nggak mau berbuat jahat terhadap tuannya. Juga tidak mau berbuat dosa terhadap Allah. Karena Yusuf tahu, Tuhan begitu cinta pada dia. Tuhan sudah memberikan janji melalui mimpi. Tuhan mau mengangkat dia luar biasa. Jangan sampai nyakiti hatinya Tuhan. Jangan sampai berbuat dosa terhadap Tuhan. Dia jaga. Dia mau terus setia dengan Tuhan. Berjalan seturut rencana Tuhan. Dan saudara perhatikan, bagi saya, Yusuf itu tahu betapa berharganya visi dari Tuhan. Betapa berharganya ya janji Tuhan. Betapa berharganya rencana Tuhan dalam hidupnya. Lebih daripada dia dapat istrinya Potifar. Lebih daripada kesempatan yang lain. Lebih dari yang lain. Dia menomorsatukan Tuhan. Sebab biasa yang kita anggap paling penting itu yang kita lakukan. Yang kita anggap kalah penting itu yang kita biasanya abaikan. Contoh lah saudara, contoh aja ya saudara. Ayo ibadah, ayo doa, ayo melayani. Ada orang yang berdoa, wah ya. Tapi ada orang yang berkata nggak ada waktu. Ada enggak? Saya mau tanya saudara ya. Kalau saudara diajak, saya ajak lah. Ayo saudara, setia live streaming ini. Ya, Rabu, Kamis. Ayo saudara, setia ibadah Sabtu atau Minggu. Jangan sampai lalai. Bahkan ayo melayani. Di live streaming ini ikut melayani. Ya, undang banyak orang untuk mengikuti live streaming ini. Ajak yang lain, kirimkan linknya. Oh ikut mendoakan. Gitu saudara. Minggu juga sama. Ayo melayani ibadah offline. Melayani dalam ibadah offline saudara. Oh ada Pondok Daud
bisa terlibat juga dan lain-lain. Saya percaya ya ada yang berkata bisa, ada yang berkata tidak bisa. Kenapa? Karena itu dianggap tidak terlalu penting. Semua yang kita anggap paling penting pasti bisa. Contoh ya, saudara punya semua kesibukan yang saudara tadi, ibadah, melayani, saudara bilang gak ada waktu. Tapi tiba-tiba Presiden kita Pak Jokowi ya tergerak mau datang di rumah saudara, mau ngajak bincang-bincang, mau ngomong sesuatu. Saya jamin, saudara waktu dihubungi, mungkin oleh ajudannya atau sekretar atau ada apapun pemberitahuan, saya jamin, saudara berkata, bisa, mau, ada waktu enggak? Ada. Karena saudara menganggap ini penting. Kita itu mau atau tidak, ada waktu atau tidak, tergantung. Ini penting, sangat penting atau tidak. Banyak kadang-kadang kita gak ada waktu doa, gak ada waktu cari Tuhan. Kita itu gak nyadari betapa pentingnya perlindungan Tuhan. Betapa pentingnya tuntunan Tuhan tiap hari. Betapa pentingnya, saudara, rencana Tuhan. Visi yang dari Tuhan. Rencana untuk hidupnya yang luar biasa. Saudara, sebetulnya hanya itu saja. Ya. Kalau saudara bisa tahu ini penting, pasti ada waktu. Coba sekarang saudara ya yang sibuk macam-macam bilang ya apa namanya itu gak ada waktu. Tiba-tiba sakit saudara. Ya. Lalu kalau enggak istirahat dulu, enggak ke dokter, enggak berobat, parah. Nah saya mau tanya, ada enggak waktu ke dokter? Ada enggak waktu tidur di rumah? Diadakan. Sebab kalau tidak, sakit parah. Lebih enggak bisa kerja. Ini penting, harus sembuh dulu. Ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk ke dokter. Betul? Bahkan kalau sudah obat, enggak bisa lagi. Saudara mulai sadar, hanya Tuhan. Dokter sudah angkat tangan. Dokter sudah enggak bisa lagi, hanya Tuhan. Saya jamin, saudara punya waktu datang pada Tuhan. Saya jamin. Betul saudara. Ya saya bersyukur ini Yusuf luar biasa. Yusuf tahu betapa pentingnya rencana Tuhan dalam hidupnya. Harus dijaga. Jangan nyimpang kanan atau nyimpang kiri dari panggilan Tuhan. Jangan nyimpang kanan, nyimpang kiri dari tuntunan Tuhan. Jangan nyimpang kanan, nyimpang kiri dari apa ya petunjuk Tuhan saudara. Dari firman Tuhan. Saudara enggak mau. Yusuf tidak mau menyimpang. Dia tahu nyimpang rugi. Dia harus terus. Saya percaya ini luar biasa. Saya beri contoh satu lagi ya saudara. Saya percaya karena ini penting. Misalnya, ya, misalnya saja ya, ini Alkitab bilang Yusuf nggak mau tolak. Misalnya sampai mau, akhirnya, ya, berzina dengan istri Potifar. Masa depannya jadi apa Yusuf? Saya ulangi saudara ya. Misalnya Yusuf tidak nomor satukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dia mengikuti godaan istri Potifar. Saya mau tanya saudara. Masa depannya jadi apa? Saudara tahu? Masa depannya jadi pria peliharaan. Tante Potifar. Rencana Tuhan yang hebat hilang. Sajak saudara nyadari. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Jangan mau saudara godaan-godaan dari iblis. Jangan mau menyimpang kanan. Jangan mau nyimpang kiri. Jangan mau berbuat dosa. Jangan melanggar Tuhan. Petunjuk Tuhan adalah untuk kebaikan kita.
Firman Tuhan adalah petunjuk untuk kita mencapai rencana Tuhan. Kalau saudara sadar, sudah sempat ikut ya godaan, cepat-cepat menyesal, kembali pada Tuhan, ngaku minta ampun pada Tuhan. Mulai sungguh-sungguh, Roh Kudus tuntun hidupku. Tuhan jaga hatiku. Ya, supaya saudara masih punya kesempatan. Kalau saudara sedang di persimpangan, saat itu saudara goda, tolak tegas seperti Yusuf. Masa aku berbuat dosa pada Tuhan? Masa aku mengabaikan janji Tuhan yang luar biasa, rencana Tuhan yang luar biasa, ini terlalu rendah. Jadi peliharaan Tante Potifar. Betul saudara? Bahkan jadi budak iblis. Budak dosa. Budak seks. Lanjutkan ya saudara 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan ya bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara dengar ya. Iblis itu enggak pernah jemu-jemu menggoda. Godaan itu tidak hanya satu kali. Selalu dia berjuang. Goda lagi, goda lagi, goda lagi. Di sini dikatakan dari hari ke hari. Dari hari ke hari. Ya membujuk Yusuf. Ayo Yusuf. Ya terus. Saudara dengar, hati-hati. Kalau saudara tidak jaga hati. Seperti lagu tadi, jaga hatiku. Saudara bisa rontok. Saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan hari demi hari. Setiap hari. Godaan itu setiap hari. Tapi ingat ya, saudara harus melekatnya pada Tuhan setiap hari. Setiap hari. Kalau bisa pagi hari saudara melekat dulu pada Tuhan. Masuk dulu dalam hadirat Tuhan. Masuk dulu dalam kekudusan Tuhan. Masuk dulu dalam perlindungan Tuhan. Tuntunan Tuhan. Karena iblis akan berusaha menggoda setiap hari. Hari demi hari. Kalau kita lemah, kita bisa kalah. Bangun manusia roh saudara. Saya bersyukur, saya percaya Yusuf mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Bahkan saya ajak bukan hanya satu kali, setiap saat. Bergaul intim dengan Tuhan. Setiap saat bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang roh Allah itu kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Allah mau tinggal di dalam kita. Tuhan disebut Immanuel. Aku beserta setiap saat. Menghadapi apapun, hadapilah bersama Tuhan. Kalau Hawa dan Adam menghadapi godaan iblis bersama Tuhan, pasti dia enggak berbuat dosa. Dia tanggapi godaan sendirian tanpa Tuhan, jatuh. Setiap saat, setiap saat. Saudara yang jatuh, sebab lihat hukum ini. Mungkin saudara pernah menolak, mungkin. Tapi ingat, godaan itu akan datang lagi. Datang lagi. Jangan beri kesempatan sedikit pun. Karena saudara dengar ya, yang namanya dosa, saudara beri kesempatan sedikit, akan narik lebih dalam. Akan naik lebih dalam. Akan narik lebih dalam. Orang misalnya ya mencuri, korupsi jumlah besar, nggak langsung besar. Dari kecil, berani lebih besar lagi, berani lebih besar lagi, berani lebih besar lagi, sangat besar. Orang ya berzina nggak langsung nggak pernah. Hari ini saya mau berzina, nggak ada. Godaan mata ketemu mata, deg-degan. Kalau nggak langsung dipotong, buka hati sedikit, masuk. Buka kesempatan sedikit, ngobrol-ngobrol, jatuh saudara. Jangan beri kesempatan sedikit pun pada dosa.
Kalau Yusuf sampai beri kesempatan sedikit, pasti jatuh. Betul saudara? Nggak ada orang yang tahan kalau buka kesempatan. Daud, orang yang sangat cinta Tuhan. Orang yang sangat dicintai Tuhan. Tapi satu hari sempat ada godaan, dia beri kesempatan. Dia buka hati, jatuh. Ya saudara, saya ajak jangan beri kesempatan sedikit pun. Kalau itu dosa sudah mulai masuk, cepat singkirkan. Tolak, keluarkan. Saudara akan aman. Ya, saudara, sekarang ayat 11. Pada suatu hari. Ini seperti apa ya? Seperti drama. Pada suatu hari. Itu saudara. Masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Saudara dengar ya. Dikatakan satu hari saat Yusuf masuk ke dalam rumah mau melakukan pekerjaannya, dikatakan seisi rumah nggak ada, sepi, kosong. Saudara dengar, saat-saat seperti itu akan ada godaan. Iblis itu, saudara dengar ya, tidak pernah jemu-jemu, terus cari kesempatan. Saudara perhatikan ya, Tuhan Yesus dicobai di atas bukit. Tuhan Yesus patahkan, Tuhan Yesus menang. Adam dan Hawa kalah, Adam kedua Tuhan Yesus menang. Tapi saudara baca di Alkitab, iblis meninggalkan, tapi iblis menunggu kesempatan. Kesempatan yang baik. Kesempatan manusia itu lengah. Kesempatan. Saat itu Daud juga sama. Itu ngalami seperti ini. Semua sedang berperang, jadi kosong. Kalau saudara baca, pada musim semua sedang berperang. Daud gak berperang, gak merangi daging di Sodoma. Sekarang Yusuf sedang masuk saat seperti itu. Dia sedang masuk rumah, semua kosong. Tapi ada, nanti kita baca, ada istri Potifar. Yang lain semua pergi. Gak tahu perginya memang kebetulan pas pergi semua, atau sengaja disuruh istrinya Potifar beri permen di pulau seberang. Tapi dengar saudara, iblis itu cari kesempatan. Kadang-kadang gitu saudara. Suami istri kalau saudara hidup bertengkar cepat pulih. Kadang-kadang kalau itu nggak dipulihkan lama-lama, saudara itu dalam keadaan lemah. Kalau saudara masalah nggak dipulihkan, godaan itu akan mudah kena saudara. Semua sama, semua manusia, Daud saja gitu. Simson saja jatuh. Lambang kekuatan. Daud lambang cinta Tuhan dan dicintai Tuhan. Sama. Nah, sajak setiap saudara hati-hati. Jangan beri kesempatan itu, saudara, sebab akan sangat risiko. Ingat, iblis cari kesempatan. Ya, itu kita harus hati-hati. Ayat 12, kalau lihat, begitu ada kesempatan, hanya ada Yusuf. Yang lain gak ada semua. Istri Potifar dan Yusuf saja. Saat itu saudara lihat. Ayat 12. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf. Bajunya dipegang. Sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara dengar ya, ini banyak pelajaran. Saudara dengar, saat itu karena istri Potifar punya kesempatan, lalu dia bukan hanya mengajak lagi, jangan salah.
Dikatakan perempuan itu langsung tangkap pegang bajunya Yusuf. Pegang bajunya Yusuf, saya ulangi. Bukan hanya menggoda, bukan hanya mengajak, mau tidak mau. Langsung pegang dulu. Ada yang dipegang. Baju Yusuf dipegang. Sambil berkata, mari tidur dengan aku. Sudah. Itu penting sekali. Iblis berusaha memegang sesuatu dalam kehidupan kita. Yang bisa dipegang. Ya, tapi Yusuf apa? Meninggalkan bajunya. Yusuf tetap berusaha selamat. Baju ini dipegang. Dia rela bajunya ditinggal. Dia rela bajunya hilang. Dia pergi tinggalkan bajunya. Itu penting, saudara. Di tangan perempuan itu. Dan, saudara, dikatakan di sini. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya tangan perempuan itu. Lari keluar. Ada saatnya, saudara dengar ya. Ada saatnya kita bisa tolak. Saudara, ada saatnya bisa tolak. Tapi saudara ingat. Satu kali saudara tolak. Dua kali iblis gak pernah berhenti. Terus. Dan saat ada kesempatan. Iblis gak mau sia-sia. Akan ada sesuatu yang dipegang oleh iblis. Ada sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita mempertahankan sesuatu yang dipegang oleh iblis, kita ikut binasa. Kalau Yusuf demi bajunya, dia nggak mau lepas bajunya, dia akan di situ. Dia akan jatuh. Bajunya ditinggal, dia lari. Lari, kata-kata saya lari. Temanya tadi, tolak dan tinggalkan. Ini luar biasa. Lari cepat. Bukan santai-santai enggak. Lari. Ada saatnya kita bisa tolak. Ada saatnya kadang kita tidak bisa nolak lagi. Sudah ditangkap bajunya. Kalau saudara nolak-nolak saja sudah enggak bisa. Lari tinggalkan. Betul. Saya beri contoh kalau saudara ada di satu wilayah lah. Saya nggak ngerti itu tempat sekolah, itu tempat bermain, itu tempat pasar, itu tempat kerja, termasuk tempat pelayanan. Saudara dengar. Dimanapun ada godaan, hati-hati. Termasuk pelayanan. Saudara juga harus hati-hati kadang terus menerus. Dan kadang akan ada sesuatu saudara sudah dipegang. Saudara nggak bisa, itu ada dipegang sudah. Kalau saudara tidak ambil tindakan seperti Yusuf, saudara bisa jatuh. Bila perlu, kehilangan pakaian itu. Dan cepat lari. Jangan tetap di sini. Tinggalkan. Lingkungan itu, tinggalkan. Di kelompok sel, kalau saudara sudah ada hal seperti itu, bila perlu tinggalkan. Kalau saudara sudah suasana seperti itu ya saudara ya. Tolak sudah nggak bisa, kalau saudara nggak jatuh. Di pelayanan, dimanapun, di tempat kerja. Ada saatnya tolak. Tapi ada saatnya kalau tolak nggak bisa, lari. Tinggalkan lari. Yesus sampai bilang apa? Kalau salah satu matamu, ini bisa nyeret engkau masuk neraka. Lebih baik cukil satu mata, ya binasa, tapi semua tubuhmu selamat masuk surga. Sudah tadi bajunya hilang tapi Yusuf selamat. Kalau oleh salah satu kakimu itu membawa kamu ke neraka, lebih baik potong satu, tapi yang lain semua selamat surga. Penting saudara, ada langkah-langkah seperti itu. Firman ini saya lihat tegas sekali saudara. Tapi itu akan menyelamatkan setiap kita. Tinggalkan. Bukan hanya sekedar ditolak, tapi sampai ada sesuatu yang tinggalkan. Lari. Bukan santai-santai. Lari secepat mungkin. Saya dengar saudara. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tahan godaan kalau terus-menerus lama-lama jatuh.
Sebab iblis akan cari kesempatan saat kita lemah. Saat saudara lemah. Bahkan kadang-kadang saat lemah sudah tertangkap sesuatu. Saudara seperti karena ini nggak bisa lari. Mungkin ada. Karena ini sudah dipegang iblis, saudara nggak bisa lari. Ingat, lebih baik ininya dikorbankan. Ada yang dikorbankan. Saudara selamat. Kadang-kadang pekerjaan, pelayanan, ya sudah. Tapi saudara selamat. Seperti Yusuf. Itu saya rasa penting hari ini. Temanya. Tolak dan tinggalkan godaan. Ya, saya lanjutkan lagi 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya pada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengar bahwa aku berteriak keras-keras, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Saudara dengar, sekarang karena istri Potifar sudah gagal total, sudah nggak bisa dapat lagi, mulai apa? Saudara, menfitnah. Menfitnah. Bukan hanya menfitnah biasa. Oh, menjelek-jelekan, disiarkan di mana-mana. Yusuf mau memperkosa aku. Ini buktinya, pakaiannya. Oh, difitnah dan disiarkan di mana-mana. Ini dialami, saudara. Lah, jadi kita harus hati-hati sekali, saudara. Ya, nggak usah bingung seperti itu, saudara. Tapi ada satu pelajaran bagi setiap kita, saudara. Ya, saat kita mengalami, tetap selamatkan saja. Mau orang berkata apa, biarin. Nanti dijelek-jelekan gimana, biarin. Nanti disiar-siarkan gimana, biarin. Daripada saudara jatuh, hancur, diperbudak dosa, masuk neraka, lebih baik hanya disiarkan, difitnah. Tidak masalah. Betul, saudara? Jangan takut. Tetap tinggalkan. Kalau itu bisa menghancurkan saudara. Dalam hidup saudara. 16 dan seterusnya. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang padaku mempermainkan aku. Mungkin saya bacanya kurang bagus, saudara. Mungkin ini bacanya pakai nangis-nangis itu. Ya Potifar, suamiku, itu hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang padaku. Mungkin sama nangis itu, saudara. Mempermainkan aku. Tapi ketika aku berteriak keras-keras, ditinggalnya bajunya padaku. Ya, lalu aku lari keluar. Wah, gitu mungkin gitu, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan, iblis goda gak bisa, dia tetap berusaha menghancurkan dia. Tadi disiar-siarkan, difitnah dan siar-siarkan. Huak kalau sekarang gitu. Dan disiar-siarkan kemana-mana. Jangan. Ingat juga bukan hanya disiarkan, ingin membunuh. Istri Potifar langsung, bukan hanya menfitnah itu saja, lapor suaminya. Ini budak melakukan aku seperti ini. Dia sudah tahu kalau suaminya marah, Yusuf bisa dibunuh mati. Betul, saudara? Itu bahaya sekali. Iblis selalu berusaha membunuh kita. Iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Ayat 19, 20. Baru saja didengar, baru didengar. Begitu mendengar. Mungkin bahasa bisa gitu.
baru saya dengar atau begitu mendengar. Oleh tuannya, perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitu aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya, langsung emosi. Begitu dengar istrinya ngomong seperti itu, langsung emosi. Bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara dengar, ini tragis sekali saudara. Yusuf membela Potifar. Menjaga kepercayaan Potifar. Yusuf melakukan itu demi Potifar. Tapi sayang sekali, Potifar itu begitu mendengar istrinya perkataan seperti itu, langsung emosi, sudah gak pikir panjang. Yusuf tangkap, masukkan penjara. Pelajarannya begini saudara. Kita harus mengerti ya saudara. Berita yang kita dengar belum tentu benar. Saya ulangi saudara ya. Berita yang kita dengar, yang saya dengar, berita yang saudara dengar belum tentu benar. Jangan setiap berita diterima mentah-mentah. Jangan. Belum tentu benar. Apalagi zaman sekarang, zamannya hoak. Wah, begitu banyak sekali hoak. Apalagi zaman sekarang, Alkitab berkata, manusia akhir zaman suka menfitnah. Suka memutar balik fakta. Suka mengata-kata yang jelek. Suka menuduh. Gak tahu menuduh. Saya ajak saudara, jadilah bijaksana. Sayang loh saudara, saudara lihat ya. Karena begitu mudah emosi, dia tidak bisa bijaksana lagi. Sebetulnya Potifar itu orang yang sangat bijaksana. Sampai dia punya kedudukan tinggi. Itu seperti panglima perangnya. Dia orang pandai, dia orang hebat. Tapi karena tidak ngontrol emosinya, sudah pikirannya nggak jalan. Kepandaiannya hilang, jadi orang bodoh. Tindakannya salah, ngomongnya salah, perbuatannya salah. Bahkan salahnya mematikan. Anak buah yang begitu baik seperti Yusuf. Anak buah yang berjuang untuk Potifar seperti Yusuf. Sampai Yusuf gak usah repot-repot. Semua diberesi Yusuf. Oleh karena Yusuf, Potifar diberkati Tuhan. Oleh karena Yusuf membela istrinya yang mau selingkuh. Istrinya yang mau nyeleweng. Dia tetap gak mau. Anak buah yang cinta. Anak buah yang jujur. Anak buah yang membela dia. Dibunuh oleh dia sendiri. Betul? Dihancurkan oleh Potifar sendiri. Jadi saya ajak saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga. Jangan mudah emosi. Emosi itu sudah pasti kita nggak bisa mikir dengan benar. Saudara lihat siapapun. Kita sedih semua. Kalau sudah emosi meledak, sudah ngomongnya ngawur, tindakannya ngawur, hampir boleh dikatakan hampir semua salah. Dan akan mengalami kerugian besar. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Saudara dengar berita-berita. Ingat ya, jangan dianggap langsung benar. Belum tentu benar. Bahkan saat ini zaman terlalu banyak yang bohong. Terlalu banyak yang hoak. Terlalu banyak fitnah. Terlalu banyak tuduh-tuduhan. Terlalu banyak orang gak ngerti berani ngomong. Jaga saudara. Bersihkan hati kita. Ada gosip, jangan ikut gosip. Benar saudara. Ada orang jelek-jelekan, jangan ikut jelek-jelekan. Ada orang emosi, jangan ikut emosi-emosi. Jangan.
Saya tidak tahu, kelihatannya Roh Kudus berkata saya, saat ini ada yang sedang emosi, saudara. Saudara ingat, jangan sampai salah. Saudara bertindak salah, seperti Potifar. Jaga hati. Dan apa? Hendaklah kita cepat mendengar, lamban berkata-kata. Lamban dipertimbangkan dulu, didoakan dulu. Minta petunjuk Tuhan. Saya berusaha terus, saudara. Semua orang sama. Kadang-kadang keadaan aman, kadang-kadang wah orang senang baik semua. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang kita bisa mengalami. Tiba-tiba ada perkataan menfitnah. Tiba-tiba ada perkataan menuduh. Tiba-tiba ada perkataan orang menyerang. Tiba-tiba ada perlakuan yang menyakitkan. Saya pasti ingat kalau saya sudah seperti itu. Semua orang sama, kadang-kadang hati itu kena, sakit. Siapapun sama. Tapi saya berusaha saat hati saya sakit. Saya nggak mau ambil keputusan. Sedapat mungkin nggak mau ambil keputusan. Sudah pernah dengar, saya masuk kamar doa saya. Saya akan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya akan nangis di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Sakit dalam hati saya keluar di bawah kaki Yesus. Supaya kepahitan keluar di bawah kaki Yesus. Terus bila saya tutup pintu kamar doa, bila perlu nangis sejadi-jadinya sampai semua sakit keluar, semua kepahitan keluar, sampai lega. Setelah lega, saya baru mulai doa, Tuhan, biar damai-Mu penuhi hatiku. Tuhan, terangilah pikiranku. Tuhan, tuntunlah aku. Pilihlah petunjuk-Mu. Nah, lalu baru mulai terus bersama Tuhan. Saat seperti itulah Tuhan akan bicara. Tuhan bisa berkata mengampuni. Tuhan bisa berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan bisa berkata doakan orang-orang itu yang nyerang kamu, yang jelek-jelekan kamu, yang menfitnah kamu, yang berlaku curang, yang gak setia. Belajar, saudara. Ya, jangan mudah emosi, jaga hati. Ada berita itu belum tentu benar. Bawa di hadapan Tuhan. Bahkan benar pun, jangan lawan kejahatan dengan jahat. Kita ikut rusak. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan saya percaya luar biasa. Saya tambah satu, saudara. Ya, tadi jaga hati, jangan cepat emosi. Tapi juga sama, saudara. Tapi juga ada lagi, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan kecewa. Ya, jangan simpan sakit hati. Ini bagian Yusuf. Saudara dengar. Sekarang saudara ganti membayangkan bukan lagi jadi Potifarnya yang emosi saat itu. Ganti saudara jadi Yusuf. Saudara sedang berjuang, jaga untuk tuannya, bela tuannya, demi tuannya. Sekarang tuannya dengar dari istrinya, sekarang dia difitnah sama istri Potifar. Bukan hanya istri Potifar, sekarang Potifarnya sendiri yang dibela, yang masukkan di penjara, padahal dia gak salah. Saudara dengar, saat seperti itu sangat mudah Yusuf itu kecewa dengan Potifar. Sangat mudah Yusuf itu sakit hati dengan istri Potifar. Sakit hati dengan Potifar. Pahit hati, sakit hati, kecewa. Kalau Yusuf tidak jaga hati, itu bisa merusak Yusuf. Tapi, saudara, besok kita akan lanjutkan ceritanya. Saudara bisa lihat, Yusuf tetap jaga hati. Yusuf tetap bersihkan hatinya. Dia nggak mau simpan kepahitan. Dia nggak mau simpan kecewa. Dia nggak mau simpan sakit hati.
Yusuf tetap dekat dengan Tuhan. Kalau enggak bisa kecewa Tuhan. Tuhan, aku berusaha jujur. Kok malah acur? Aku berusaha tetap enggak mau berbuat dosa. Kok Tuhan enggak bela? Masuk penjara sungguhan. Aku difitnah. Kok Tuhan enggak nunjukkan kebenaran, keadilan? Kok Tuhan tidak melindungi? Kok Tuhan biarkan aku sampai masuk penjara seperti itu? Dengar saudara. Kalau Yusuf sampai seperti itu, habis. Banyak orang hidupnya hancur. Karena simpan kecewa. Karena simpan pahit hati. Karena simpan sakit hati. Banyak. Dan banyak. Dan banyak. Dan sangat amat banyak. Anak Tuhan gugur. Karena kecewa, sakit hati, pahit hati. Disimpan gak dibuang. Pelayan-pelayan Tuhan gugur. Hamba-hamba Tuhan gugur. Karena ini tadi. Tidak dibuang. Kecewa, sakit hati, pahit hati. Suami, istri gugur. Rusak rumah tangganya. Karena enggak buang ini. Pelayanan hancur. Pekerjaannya di tempat kerja. Semuanya. Kalau Yusuf sampai kena seperti ini. Dia tidak akan sampai pada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya kagum satu lagi selain jauhi dosa. Dia selalu membersihkan hati. Tuhan, bersihkan hatiku. Putih seperti salju. Saya ajak saudara berdoa seperti itu. Terus bersyukur ada darah Yesus yang menyucikan. Bersyukur pengorbanan Tuhan memberikan pengampunan. Bersyukur punya Tuhan yang bisa memberikan terang. Bersyukur punya Tuhan yang memberikan damai. Bersyukur punya Tuhan yang tetap membackup. Sekalipun difitnah, sekalipun dimasukkan penjara oleh Potifar, tetap Yusuf ada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf sampai. Hal yang luar biasa. Semua ngalami saudara. Saya ngalami, saya percaya saudara ngalami karena ini kehidupan. Fakta kehidupan. Kita sedang belajar dari kehidupan Yusuf yang ketiga. Ingat, ada godaan. Untuk menjatuhkan. Supaya kita menyimpang. Bahkan itu terus menerus ada. Selalu waspada. Bahkan kadang-kadang ada kesempatan. Momen-momen yang bahaya. Kita bisa lemah. Kita bisa bahaya sekali. Bahkan kadang-kadang saudara sudah ditangkap. Seolah nggak bisa lari. Ingat. Kalau tangkap bajunya. Biar bajunya hilang. Tinggal buang. Lepas. Saudara harus melepaskan diri. Dari cengkeraman yang berdosa. Tuhan akan menolong. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan senang. Dan ingat ya, jangan kecewa. Jangan mudah emosi seperti Potifar. Tapi kalau Yusufnya, perlakuan apapun orang lain, jangan izinkan sakit hati kecewa. Itu merusak diri kita sendiri. Yang kita kecewa orangnya tidak tahu. Pahit kita sakit hati dengan seorang, dia nggak tahu. Kita itu kesakitan dalam hati kita hancur, rusak hatinya, rusak pikirannya, rusak ngomongnya, rusak tingkah lakunya. Orangnya yang kita benci, yang kita sakit hati, dia nggak tahu. Tuhan ngajari berapa kali mengampuni? 70 kali 7. Itu untuk kita sendiri. Supaya hati kita terus bersih. Supaya hati kita terus murni. Supaya Roh Kudus terus bisa tinggal dalam hati kita. Supaya Roh Kudus bisa membimbing. Kita bisa peka. Kita bisa lembut terhadap Tuhan. Kita bisa dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya itu luar biasa. Ya, saya akan berdoa sekarang saudara. Untuk saudara semua. Khususnya juga saat-saat live streaming ini. Tadi saya sudah minta semua permohonan doa.
sudah ada di HP saya akan doakan, saudara, karena banyak sekali, saya akan tumpang tangan karena waktunya juga itu, tapi saya percaya, ya, saudara menulis hati saudara sudah pada Tuhan, saya doakan semua, saudara imani. Saatnya Tuhan mengampuni, Tuhan menuntun, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dalam keadaan apapun. Ya, kita berdoa. Tuhan, kami bawa permohonan-permohonan doa yang sudah dikirim, yang sudah masuk di HP hamba-Mu. Tuhan, juga saat ini setiap orang yang mengikuti live streaming, yang sedang berdoa, yang sedang mohon tuntunan Tuhan, apapun doa-doanya, sekali lagi Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan, biar doa-doa kami membumbung sampai di tata-Mu, sampai di surga, sampai di pintu hati-Mu Tuhan. Bahkan hamba-Mu ketok pintu hati-Mu Tuhan. Bukakan pintu hati-Mu Tuhan terhadap permohonan doa ini. Tuhan, kabulkanlah, berilah jawaban doa, bahkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, tangan-Mu menjamah, tangan-Mu memberkati, tangan-Mu menolong. Oh, tuntunan-Mu Kau berikan, perkataan-Mu menuntun Tuhan. Hamba berdoa untuk yang berdosa, Tuhan beri pengampunan Tuhan. Apalagi mereka yang minta pengampunan, yang mengaku dosanya dan berjanji untuk memperbaiki. Ampuni Tuhan. Oh, pulihkanlah Tuhan. Tuntunlah hidup mereka Tuhan. Beri pengurapan-Mu Roh Kudus. Beri pertolongan-Mu Roh Kudus. Beri kemenangan daripada Tuhan. Apapun yang sedang didoakan. Baik masalah kesehatan, baik masalah rumah tangga, baik masalah studi, pekerjaan, baik masalah jabatan, masalah pelayanan, baik masalah keuangan, masalah masa depan, bahkan masalah hati yang luka, apapun dalam nama Tuhan Yesus. Terang Tuhan datang, jawaban Tuhan datang, pertolongan Tuhan datang, pengurapan Tuhan datang, dan mujizat Tuhan sudah terjadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah doakan. Hamba-Mu tahu, Engkau sendiri yang berbicara. Tuhan, Engkau yang mengampuni yang salah. Engkau yang menuntun mereka yang butuh tuntunan. Engkau yang menolong. Engkau yang memberkati, mencukupi. Jadikan setiap kami seperti Yusuf-Mu. Yang berjalan dalam tuntunan-Mu. Menuju rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Dan serahkan semua acara ini, juga semua orang yang mengikuti dalam naungan, dalam kasih setia-Mu. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sudah berkati luar biasa. Kita akan terus, saudara. Saya nggak tahu berapa seri, nggak tahu ini ketiga, tapi berapa apa, masih panjang. Pasti sangat berkati. Jangan kehilangan kesempatan. Besok Kamis kita akan lanjutkan seri keempat. Bahkan saudara yang nggak sempat baru lihat ini, saudara bisa cari di YouTube ada. Ya, belajar dari kehidupan Yusuf. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 ini. Ya, dari Pastor Ubaja Tanto Setiawan. Di YouTube ada, saudara. Kalau yang ini mungkin 1-2 jam lagi di YouTube juga ada. Yang besok terus. Ajak keluarga saudara. Ajak teman-teman saudara. Ya. Saudara akan dipakai oleh Tuhan menolong banyak. Saudara akan berguna bagi kerajaan Allah. Bersaksi bagi mereka. Ajak mereka. Ya, kita sudah diberkati, biar kita jadi berkat. Kita sudah selamatkan, ayo menyelamatkan yang lain. Saya percaya itu indah, saudara. Ya, jadi ayo kita cari lebih banyak lagi. Yang mau melayani juga ikut melayani, saudara. Ya, yang mau permohonan doa, saudara tulis lagi. Kirim lagi, besok seperti awalnya saya akan doakan lagi juga. Ya, kesaksian-kesaksian jangan lupa saudara akan memberkati satu di yang lain. Ya, sampai ketemu besok sore.